Pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah? Atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut? Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Bukan, nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak itu, yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Oh, sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan? Pak, jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya? Ya mestinya ada. Iya, berarti iya. Pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompet? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat, Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu. Pak Basola gini Pak, kalau saya tangkap tadi bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli, bukan penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke kesepakatan ini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya. Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi, ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau Anda keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena software keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta maaf. Yang kedua dulu, yang pertama dulu, Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke, masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto tadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya, Anda Roy Suryo silakan. Sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia.
10 tahun loh. Beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa nggak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin jawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahu lah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dia katakan bahwa perpol itu tidak saya langgar kemudian saya bukan itu Pak. Saya bikin perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Bapak bukan langgar, Pak, mohon maaf. Udah 10.20. Daripada saya stop. Tiba-tiba. Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak. Penentuan pasal-pasal itu tadi Pak. Itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak. Jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal. Itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak. Maksud saya hanya ini semangat saya Pak. Hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak saya tidak membela Pak Jokowi Pak. Saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Saya Nasrul. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum seperti itu kita nggak lakukan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrul, saya percaya kok. Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul saja, rapat sendiri mereka aja. Pak Arianto datang kok. Izin Datuk Karni bisa Iya, Pak Arianto datang. Nggak, Izinkan saya terciduk. Ya oke. Ini udah hampir jam 11. Mau sampai jam 1. Ya. Bang, boleh saya lanjutkan sedikit lagi? Sedikit lagi. Oke. Dah Pak Jokowi yang terhormat. Bapak Presiden, tentu Bapak sayang negara. Berapa besar biaya yang telah dibuang oleh negara, waktu dan tenaga hanya persoalan ijazah Bapak. Padahal Bapak bisa mempersingkat penyelesaiannya itu duduk ketemu, hey, Suryo CS, Rismon, ini ijazah saya, periksa kemanapun. Selesai masalah ini. Kenapa Bapak biarkan putra-putra terbaik bangsa bertempur seperti ini? Berapa banyak ahli yang diperiksa? Kalau ada ijazahnya. Berapa miliar dalam proses penyidikan ini sudah? Baik. Tenaga bangsa sebegitu banyak. Terima kasih Pak Garni.